Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda bahwa Indonesia ini dikatakan sebagai negara dengan peringkat ketiga dengan kasus hepatitis tertinggi di dunia. Nah, sedikitnya ada 18 juta orang Indonesia terkena hepatitis B dan ada 3 juta terkena hepatitis C. Hepatitis ini sendiri adalah penyakit peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh bakteri, virus, obat-obatan, dan juga konsumsi alkohol. Nah, menjelang Hari Hepatitis Sedunia yang kita peringati tanggal 28 Juli nanti, hari ini Dunia Sehat akan membahas nih mengenai hepatitis. Kita harus waspada nih ya mengenai hepatitis, bagaimana nih penularannya, virusnya ada di mana aja sih. Lalu kalau memang sudah terkena bagaimana ya cara pengobatannya dan bisa dicegah atau tidak. Nanti Anda juga bisa tanya langsung ke dokter seputar hepatitis ini. Nanti hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita sapa dokter hari ini ya, tapi sebelumnya ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, hati merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia dan beberapa peranan hati adalah memproduksi cairan empedu yang dapat membantu pencernaan lemak, memproduksi senyawa yang penting dalam pembekuan darah, serta menghilangkan racun dari tubuh. Jika tidak dijaga dengan baik, maka hati akan rentan mengalami berbagai penyakit, dan penyakit yang paling banyak dialami adalah hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang organ hati manusia, di mana hati akan mengalami peradangan sehingga membuat fungsi hati sebagai tempat penyaring racun-racun dalam darah menjadi terganggu. Pada dasarnya, ada 5 macam virus hepatitis yang dinamai sesuai abjad. Kelima virus itu adalah hepatitis A atau VHA, hepatitis B, VHB, hepatitis C, VHC, hepatitis D, VHD, dan hepatitis E, VHE. Gejala umum yang ditimbulkan penyakit hepatitis adalah rasa nyeri atau sakit pada perut bagian kanan, badan lemas, mual, demam, dan diare. Banyak hal yang dapat menyebabkan hepatitis terjadi antara lain dikarenakan adanya infeksi virus, jenis makanan tertentu, obat-obatan, hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit hepatitis, memakai dan berbagi jarum suntik tidak steril, atau berbagi penggunaan alat cukur atau sikat gigi dengan orang lain. Iya, pemirsa tadi sudah lihat sekilas sedikit informasinya ya. Hari ini Dunia Sehat mau membahas lebih lanjut nih bagaimana kita harus lebih mewaspadai lagi mengenai penyakit hepatitis. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, ingin konsultasi, ingin ngobrol-ngobrol dengan dokter ya, bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut ya ngobrol dengan Dr. Sandi Perkasa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Alam Sutra. Halo, selamat siang dokter. Terima kasih sudah datang lagi di Dunia Sehat ya dok ya. Kita mau bahas mengenai hepatitis nih hari ini. Dokter, hepatitis ini nama penyakit, virus, atau apa sebenarnya dok? Oke, hepatitis itu sebenarnya terminologi ya. Terminologi hepa itu kita bilang adalah liver, hati kita, dan itis itu kita bilang radang. Ya. Jadi hepatitis itu sebenarnya istilah singkatnya gampangnya adalah peradangan hati. Ya. Jadi itu tadi sudah dikemukakan juga bisa diakibatkan oleh virus, obat-obatan, bakteri juga ya. Bahkan ada beberapa kelainan metabolisme juga kita bisa menyebabkan peradangan pada sel-sel hati ini. Oke, jadi sebenarnya penyakitnya luas, tapi kalau radang hati kita bilangnya hepatitis begitu. Betul ya. sekali. Penyebabnya ada macam-macam. Salah satunya dari virus ya dok ya? Dari virus. Virusnya virus apa nih kalau yang menyerang hati, radang hati ini? Ya, sampai saat ini virus yang paling banyak menyerang radang hati itu memang kita sebutnya hepatitis ya. Hepatitis sesuai dengan abjad ya. Sebetulnya tadi diungkapkan dari awal dari A sampai E. Sebetulnya secara penelitian sudah diidentifikasi itu sampai I. Sampai I, oke. Jadi memang sudah banyak ya. Cuma memang yang paling populer yang sampai saat ini kita umum ada di masyarakat itu kita temukan yang sampai E. Sampai E. Dulu kita taunya sampai C, sekarang udah umum E, nanti yang I juga bakal sampai umum lagi tuh kayaknya ya dok ya. Semoga enggak. Semoga enggak ya. Jadi makin lama memang makin ditemukan banyak. Itu dari virus-virusnya yang membedakan atau seperti apa tuh dokter? Betul. Jadi secara genetik kita lihat DNA-nya, virus DNA-nya, virus RNA-nya itu kita identifikasi karena memang masing-masing virus berbeda.
Oke, jadi Secara dari A sampai I itu jenis virus-virusnya beda, tapi semuanya menyebabkan radang pada hati begitu Betul ya. sekali. Virusnya ini ada di mana aja sih dokter? Virus untuk hepatitis? Menyebar ada di dalam darah, Mm-mm. tapi terutama tempatnya di sel-sel hati, dia merusak sel-sel hati. Oke, jadi memang dia ada di dalam tubuh manusia ya si virus hepatitis Betul sekali. ini. Kalau penularannya bagaimana sih dokter hepatitis? Tergantung dari jenis hepatitisnya. Ya. Untuk yang umum yang sekarang yang A dan E itu menularnya melalui makanan. Jadi makanan yang terkontaminasi, jadi kita sebutnya fekal oral ya. Jadi dari kotoran manusia yang terkontaminasi hepatitis A atau E, terus kemudian ya kotor karena terbawa debu dan lain-lain hingga jatuh di makanan lalu kita makan dan itu menimbulkan penyakit. Sementara yang untuk hepatitis B, C dan D itu tergantung ada hepatitis B apa enggak. Oke. Dia itu pendompleng istilahnya. Lebih kompleks lagi tuh ya. Betul, lebih kompleks lah itu. Jadi hepatitis dia tidak terjadi sendirian. Dia harus ada hostnya dulu, hepatitis B, baru dia bisa ngikut. Yang D. Tapi kalau yang B dan C penularannya B dan C itu dia menular melalui produk darah. Ya Oke. seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dia melalui kontak darah dan cairan tubuh manusia. Nah, misal melalui jarum suntik ya kontaminasi darah, terus kemudian donor darah ya, terutama pegawai kesehatan. Dokter kita juga rentan ya, terutama dokter bedah. Karena sering sekali ya berhubungan. Betul sekali, dokter yang pegang pisau lah istilahnya. Ya itu yang lebih rentan rentan terkena infeksi virus hepatitis B dan C ya. Dari proses melahirkan juga bisa ya dok ya? Dari proses melahirkan juga bisa. B dan C berarti dari makanan dan tadi dari kontak darah dan air dalam tubuh gitu ya kira-kira Betul ya. sekali. Oke, nah kalau kita bicara mengenai radang hati berarti kan ini jadi rusak fungsi kerja hatinya ya dok ya? Betul sekali. Fungsi hati sebenarnya apa sih sebenarnya dok? Fungsi hati itu sebetulnya banyak ya. Metabolisme dari lemak, terus kemudian juga dia memetabolisme produk-produk hasil darah seperti bilirubin ya. Terus kemudian untuk detox beberapa obat-obatan ya, detox juga untuk beberapa macam racun ya. Cuma kadang-kadang karena kerjanya yang terlalu berat itu hati itu mudah sekali terpapar. Jadi mudah sekali terganggu. Jadi memang hati ini salah satu bagian metabolisme begitu kira-kira Betul ya. sekali. Kalau dia radang tadi yang bisa kemudian dirusak semua fungsi kerjanya itu atau seperti apa tuh dok? Ya, kita sebut radang liver itu karena hepatitis itu karena memang sel-sel hatinya yang dirusak. Nah, seberapa parah kerusakannya itu selaras dengan gejala dan keluhannya biasanya. Semakin banyak sel hati yang rusak, keluhannya akan semakin hebat jelas. Oke, makanya karena tadi juga hubungan dengan yang lain, kalau tadi hatinya ada yang rusak, fungsi-fungsi yang lain juga bisa jadi ada gangguan tuh biasanya ya Betul dok ya. sekali. Tapi nanti ngobrolnya ya, kita jeda dulu nih. Bagiannya nanti yang ingin tanya langsung ya. Tadi ada banyak tuh ya hepatitisnya dari A sampai I bahkan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, nanti ingin ngobrol langsung dengan dokter, hubungi kami di 021-290-32644 atau bisa juga mention ya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kami sedang membahas mengenai bagaimana kita harus mewaspadai penyakit hepatitis. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang lagi ya di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Sandi Perkasa SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Alam Sutera. Nah dokter, tadi kan salah satunya kalau hepatitis ini berarti dari virus ya, bisa menyebabkan kita radang hati. Kalau yang tadi dari makanan, dari alkohol itu kita bilangnya tetap hepatitis atau ada masuk ke yang ABCD itu atau yang lain lagi? Tidak, itu di luar ya. Jadi prinsipnya seperti yang tadi istilah dari hepatitis itu semua yang keadaan di mana hati sedang terjadi peradangan hati. Jadi kalau dari alkohol kita sebutnya hepatitis karena alkohol ya. Terus kemudian bisa juga dari makanan-makanan, terus kemudian terjadi fatty liver ya kita sebutnya. Itu kita bilangnya hepatitis ya karena fatty livernya itu ya.
Jadi bisa memang fungsi livernya akan terganggu. Fungsi liver terganggu jadi radang, kita sebutnya hepatitis. Ya. Tapi yang kalau yang virus yang A, B, C, D, Betul kalau sekali. yang lain namanya lain lagi begitu Betul ya. Nah dokter tadi kan salah satunya dari virus, dari makanan. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nggak, misalnya genetik atau gaya hidupnya atau seperti apa? Iya, genetik sebenarnya faktor resiko ya. Lebih kebanyakan kalau untuk non hepatitis virus itu, jadi yang di luar hepatitis kayak misalkan karena alkohol, karena makanan itu lebih ke arah lifestyle sebetulnya. Cuma kalau misalkan keluarganya punya riwayat apa namanya beda dengan kanker, misalkan punya keluarga punya riwayat kanker hati ya, hati-hati turunannya faktor resikonya sangat besar ya, karena apa namanya Kalau kanker tuh genetik begitu ya? betul ya. Kalau misalkan hepatitis ya jelas kalau B sama C, kalau orang tuanya terutama ibunya, anak-anaknya rentan. Tidak sedikit sebetulnya dari anak-anak yang nggak tahu bahwa orang tuanya itu Ada hepatitis, kemudian umur-umur muda seperti 20 tahun, terus kemudian ternyata positif setelah di screening, kita tanya-tanya pernah menggunakannya seperti tadi ya, faktor resiko, apakah obat-obatan, narkoba suntik, apakah pernah menerima donor darah, apakah pernah terkontak dengan jarum suntik lain ya di rumah sakit misalkan, ataukah berhubungan seks dengan penderita hepatitis. Nah itu kita tanyakan semua dan ternyata nggak ada, ya berarti mungkin dari orang kemungkinan tuanya. dari orang tuanya, karena nggak tahu. Itu banyak, ada banyak pasien saya yang seperti demikian ya. Cuma biasanya kalau carrier begitu tuh perjalanannya akan lebih lama sebetulnya. Jadi dia tidak muncul sama sekali gejalanya. Itu untuk yang virus yang hepatitis B dan C berarti. Betul ya. sekali. Kalau Indonesia yang paling banyak nih yang tadi hepatitis yang di luar virus-virus, atau yang kalau yang di virus tuh yang mana yang paling Virus banyak? masih tetap. Virus yang paling banyak. Yang dari A sampai E tadi yang paling banyak yang mana, dokter? Sampai saat ini B. B yang paling banyak. Itu karena virusnya memang paling banyak jadi lebih baik ditularkan atau seperti apa, dok? Karena kita nggak tahu ya. Jadi hepatitis B itu dengan kalau orang yang nggak ada keluhan merasa sehat. Oh, gejalanya tidak begitu nampak. Tidak malah begitu ya. nampak ya. Oke. Nah, terus kemudian dengan faktor resiko lain misalkan ya, ada di mana kondisi pada saat orang penderita hepatitis B atau C itu virusnya sangat rendah, ditemukan di dalam darah. Itu begitu kita tes dengan simple dengan rapid test itu kita nggak temu positif atau negatif, dia langsung tulis negatif. Berarti nggak ada. Itu karena sangat rendah. Nah pada saat itu yang sangat berbahaya sekali. Misalkan transfusi, lolos donor, akhirnya akan menularkan Lolos orang ya, lain. betul ya. Ya, tapi itu resikonya kecil sekali sebetulnya ya, karena sekarang kemajuan teknologi dan lain-lain, PMI ya, itu untuk pengecekan darah sangat ketat sekali. Beda dengan zaman-zaman dulu ya, yang sangat jarang sekali sampai detil, dan pemeriksaannya juga masih yang secara kualitatif saja. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi dan lain-lain itu angka penularan melalui donor darah hampir dikatakan tidak ada. Ya. Nah, dengan kejadian seperti itu, orang hepatitis B maupun C yang tidak punya gejala, otomatis berasa orang sehat ya. Contohnya seperti tadi ya, melakukan hubungan dan lain-lain, setidaknya istrinya bisa kena, akhirnya menular ya. Terus kalau istrinya kena, ngelahirin anak, anaknya juga bisa kena juga karena tidak tahu ya. Sementara kalau hepatitis A dan E itu karena keluhannya jelas, dia sakit gitu ya. Matanya kuning, mual-mual muntah, perutnya bengkak, nggak enak, ya livernya karena livernya besar. Jadi itu kita lebih cepat tangani, oke, Pak, Bu, ini menular, Anda harus pisah makanannya karena memang A sama E menular lewat makanan. Betul. Keluarga kita edukasi, jaga kebersihan, tidak boleh campur makanan. Ya. Penularannya juga justru jadi sulit. Betul. Begitu ya. Cuma kalau lagi outbreak banyak. Oh, oke. Jadi kayak misalkan lagi banyak nih pasien hepatitis, itu kan karena di makanan tertentu yang terkontaminasi, betul. Otomatis kalau justru malah jadi lebih mudah karena tadi dari makanan betul. ya. Jadi dua sisi begitu ya kira-kira. Tapi kalau yang A dan E tadi ciri-cirinya tadi tuh ya, mata kuning, kemudian perutnya besar, sakit juga ya, Dok. Ya, sakitnya di bagian mana sih? Nyerinya biasanya di sebelah kanan atas. Di bagian hatinya itu. Di bawah iga kan ya.
Gejala-gejala itu yang A dan E. Kalau yang B dan C itu gejalanya seperti apa tuh? Oke, karena dia berjalan kronis ya. Berjalan kronis itu sel livernya rusak sedikit demi sedikit ya. Walaupun tidak jarang juga hepatitis B dan hepatitis C itu bisa berjalan tiba-tiba akut dan mengakibatkan kerusakan sel liver yang sangat cepat dan hebat. Kita sebutnya hepatitis fulminan, hepatitis yang berbahaya sekali. Nah itu biasanya hepatitis B dan C itu tanpa gejala, ya, karena berjalannya sangat pelan. Dan kita biasanya ketemu itu sudah advance penyakitnya biasanya, atau secara tidak sengaja pada saat screening. Pemeriksaan kesehatan atau mau donor darah ya, itu akan ke screening. Lagi medical check up atau lagi mau masuk kerja medical check up itu justru baru ketahuan begitu ya, karena tadi tanpa gejala justru malah jadi lebih bahaya dan lebih banyak justru di Indonesia. Oke, baik. Nanti lanjut lagi ya dok ya, harus jeda sebentar nih. Bagi Anda yang punya pertanyaan langsung ya, tadi sudah dengar penjelasan dari dokter, mungkin ingin tanya langsung ke dokter, bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, tapi ada info sehat dulu nih untuk Anda, manfaat buah sirsak untuk tubuh. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, buah sirsak banyak disukai karena rasanya begitu menyegarkan, dapat dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah menjadi jus. Buah berdaging putih ini tidak hanya memiliki rasa yang enak, namun juga memiliki manfaat bagi tubuh. Dan berikut ini di antaranya. Menghilangkan kolesterol jahat. Hal ini dikarenakan kandungan serat di dalam buah sirsak yang cukup tinggi. Jika mengkonsumsi 100 gram daging buah sirsak, maka kebutuhan serat harian akan terpenuhi. Jika kebutuhan serat terpenuhi, maka urusan BAB akan menjadi lancar dan hal tersebut memudahkan pembuangan kolesterol jahat di dalam tubuh. Mengatasi hipertensi. Buah sirsak dipercaya dapat menangkal dan juga menurunkan tekanan darah tinggi jika dikonsumsi secara rutin setiap harinya. Asam urat. Manfaat lain dari buah sirsak yaitu dapat membantu mengobati penyakit asam urat. Caranya cukup mudah, dengan mengonsumsi buah sirsak secara rutin setiap hari, maka tubuh akan terhindar dari asam urat. Mencegah kanker. Buah sirsak mengandung senyawa fotokimia atau Annonaceus acetogenes. Senyawa tersebutlah yang bermanfaat membantu menangkal virus-virus yang menyebabkan penyakit kanker. Beberapa jenis kanker yang dapat ditangkal dengan mengonsumsi buah sirsak diantaranya yaitu prostat, payudara, dan usus besar. Menghambat osteoporosis. Dalam 100 gram buah sirsak terdapat fosfor sebanyak 27 mg dan kalsium sebanyak 14 mg. Mineral inilah yang bermanfaat untuk pembentukan tulang serta menghambat terjadi osteoporosis. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih membahas bagaimana kita harus mewaspadai penyakit hepatitis. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa ya di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi yang ngobrol dengan Dr. Sandi Perkasa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Alam Sutra. Nah dokter, kalau yang tadi A sama E kan ciri-cirinya tadi matanya kuning, kemudian ada sakit yang langsung kelihatan, itu berarti termasuk di yang akut begitu ya. Kalau yang B dan C karena dia tidak begitu kelihatan, masuknya yang kronis begitu ya. Kalau tadi yang dari makanan atau yang dari obat-obatan atau alkohol, dia masuknya ke akut apa kronis tuh? Ya, alkohol itu harus pengkonsumsi lama atau pengkonsumsi pengkonsumsi dalam jumlah besar. Ya. Karena pada prinsipnya alkohol itu detox. Dia itu sangat rentan sekali dengan alkohol ya. Dia karena kandungan etanolnya itu merusak ya, merusak sel hati. Itu berlangsung akut. Tapi kalau pengkonsumsi lama itu melalui proses-proses dulu. Perlemakan hati karena alkohol dulu sampai akhirnya kerusakan sel hati karena alkoholnya. Sementara satu dari obat-obatan, sebenarnya obat-obatan ada satu yang sering kita pakai yang kita nggak sadar, itu menyebabkan kerusakan sel hati atau radang hati. Paracetamol. Ya, nggak boleh sering-sering minum ya? Betul, makanya kenapa bukan sering-sering minum sebetulnya, itu lebih ke arah dosis. Kalau misalkan dosisnya berlebihan, ya. Jadi jangan sembarangan minum paracetamol karena dipikir aman, turun panas. Itu lihat sehari harus berapa, ya harus dikonsultasikan ya dengan dokter. Karena itu memang bisa merusak sel hati.
ya. Ginjal juga biasanya kalau obat ya dok ya. Betul, Tapi kalau ini ginjal. paracetamol khusus Paracetamol bisa benar. merusak hati ya. Terus juga beberapa dari makanan, kalau kita dulu kenal yang namanya tempe bongkrek banyak mengandung aflatoksin ya, itu juga berlangsung akut merusak merusak sel-sel hati. Oke. Jadi itu berlangsungnya memang cepat kerusakan. Tapi kalau untuk khusus alkohol itu bisa cepat ya, dalam pengertian responsif. Kalau misalkan dalam mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar begitu itu bisa rusak. Ada juga ya kemudian ya. Nah komplikasinya kalau kita udah kena radang hati seperti apa nih dokter? Oke. Untuk komplikasi yang akut, untuk yang kayak misalkan contohnya kerusakan hati karena obat-obatan atau alkohol atau misalkan hepatitis A yang tadi disebut hepatitis fulminan, itu komplikasi yang paling sering paling bahaya adalah gagal liver, gagal hati, dan itu merupakan gawat darurat ya. Nah terus kemudian kalau misalkan komplikasi yang kronis itu bermacam-macam ya. Dari mulai kita kalau misalkan sudah berlangsung hebat, sirosis itu karena metabolismenya sudah terganggu sekali, terutama metabolisme netralisir racunnya seperti amoniak ya, itu akan tinggi di dalam darah dan itu orangnya bisa penurunan kesadaran, kena saraf pusatnya ya. Terus kemudian juga bisa terjadi perutnya membesar, terus kemudian karena proteinnya itu sangat rendah, karena salah satu fungsi dari liver adalah membentuk protein. Nah karena dia rendah akhirnya cairannya itu ngerembes ke perut, ngerembes ke paru-paru ya, itu komplikasi-komplikasi jangka panjang dari hepatitis B dan C. Itu berapa lama tuh dokter bisa sampai ada gagal hati, kemudian perut membesar dan sebagainya? Kalau yang untuk akut yang tadi hepatitis A itu jelas cepatnya dalam hitungan hari ya kan kelihatan. Makanya langsung kuning, langsung besar perutnya. Betul ya. Tapi itu sebenarnya umum, wajar. Jadi untuk hepatitis A itu biasa begitu keluhannya. Cuma apakah dia sampai bedanya dengan hepatitis fulminan itu apakah dia ada penurunan kesadaran atau tidak? Karena kalau sudah sampai taraf penurunan kesadaran itu berarti liver benar-benar gagal total itu untuk detox, dia tidak bisa menghandle lagi sehingga racunnya itu ke otak, penurunan kesadaran. Oke, yang paling bahaya itu penurunan kesadaran karena racunnya udah sampai otak. Betul. Begitu ya. Oke. Kalau kita kontaminasi virus terus langsung baru jadi ada kerusakan tuh berapa lama tuh dok? Tergantung hepatitisnya ya, rata-rata itu memang antara 10 hari sampai 50 hari kalau untuk hepatitis A ya. Tetapi kalau untuk hepatitis B dan C itu sampai timbul establish penyakit, misalkan ada keluhan itu inkubasinya di dalam badan kita itu bervariasi antara 2 minggu sampai 6 bulan. Ya, bahkan bisa lama sekali itu tadi lama kalau sekali, memang betul. nggak kelihatan tadi ya. Betul. Oke, kita tahan sebentar, kita angkat telepon ya dok ya. Ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Selamat siang Bu. Iya. Ini saya Sumin di Tangerang. Pak Sumin di Tangerang. Mau tanya apa nih Pak Sumin? Iya. Ini mengenai hepatitis. Istri saya kan kena hepatitis B. Ya. Terus kita sudah punya anak 3. Nah waktu lahir dari pertama kan baru ketahuan ya. Ternyata istri ada hepatitis. Terus sama dokternya langsung divaksin ya. Anak pertama, kedua, ketiga juga. Dan terakhir anak pertama kan udah 7 tahun ya. Dan waktu 5 tahun sekali kita cek. Hasil ketiga anak itu negatif. Yang mau saya tanyakan, gimana penanganan kita ya orang tua ke anak ya. Karena ada sebagian saya tanya ke dokter, 5 tahun sekali cek. Ada yang bilang tiap tahun sekali cek. Kapan waktu yang tepat ya? Nah, ya. Terus ke saya sendiri sebagai suami untuk protek istri itu gimana caranya? Oke. Ya. Baik. Terus ke istri itu sendiri gitu loh. Penanganan terhadap istri itu gimana bagusnya? Seperti apa? Oke, baik. Apa boleh punya anak lagi atau sebaiknya jangan? Terus pengobatannya seperti apa? Oke, baik. Karena saya ada beberapa kali konsultasi ke dokter di sini ya. Macam-macam sih jawabannya. Ada bilang, saat ini belum perlu diobatin. Baik. Belum perlu makan obat yang terlalu berat gitu. Coba kita tanya dokter ya Pak ya. Dokter ada yang mau ditanyakan nggak ke Pak Sumin atau bisa langsung dijawab? Ibu sudah berapa lama ketahuan hepatitis Bapak?
berarti udah 8 tahun yang lalu ya. 8 dari tahun anak lalu. Waktu pertama lahir ya. anak pertama aja. Oke, baik. Oke. Ada lagi dokter? Sudah cukup. Usia ibu mungkin berapa Pak? Berapa? Usianya ibu berapa? Usia ibu saat ini 33. 33. Oke, kita coba jawab ya Pak Sumin. Terima kasih teleponnya ya. Iya, makasih banyak ya. Baik, nah dokter kita jawab satu-satu ya dok ya. Ini untuk anaknya dulu ya. Tadi kalau kata dokter 5 tahun sekali harus diceknya. Yang benar setiap tahun sekali atau seperti apa? Sebetulnya begini, untuk tahu efektivitas, tadi kan dibilang anaknya sudah dicek negatif ya. Kalau negatif itu berarti proteksi dan cara penanganan pada saat melahirkan sudah sangat tepat. Sudah baik. Ya, Betul. berarti tidak terjadi transmisi dari ibu ke anak. Itu sudah sangat baik sekali. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara melihat apakah anak ini masih istilahnya masih mempunyai proteksi apa enggak? Ya, dalam hal ini sebenarnya Pak Sumin nggak perlu tidak perlu khawatir. Selagi masih kita akan kontrol cek lab darahnya itu anti HBS-nya. Ya. Anti HBS itu selagi masih di atas 100 masih protektif sangat baik. Nah, tinggal kita lihat sampai di mana kadarnya. Ya, kalau misalnya kadarnya masih 1000 lebih itu kita nggak usah cek tiap tiap tahun tadi ya. Kita mungkin bisa cek 2 tahun sekali, ya 3 tahun sekali, ya itu tergantung karena kadarnya itu untuk masing-masing individu akan berbeda-berbeda. Karena kalau dari vaksin itu sudah ditambah juga proteksinya lagi ya dok ya? Iya, Untuk karena yang hepatitis ya B. vaksin hepatitis B itu kan anti HBS itu memiliki proteksi. Jadi pada kadar-kadar tertentu di mana misalkan kurang dari 50 kita harus booster. Kalau kurang dari 10 itu hati-hati. Oke. Ya, karena biasanya kadang-kadang kita bisa coba booster dulu 1 kali karena kalau misalkan tidak baik kita akan ulang lagi dari awal. Nah itu makanya kenapa harus dikontrol ya. Mau setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali sebetulnya itu tergantung nanti kadar dari anti HBS-nya. Karena itu berhubungan sama proteksinya. Oke, jadi bisa dicek dari terakhir kali ngecek berapa nih HBS-nya begitu ya. Kalau memang lagi rendah, dekat-dekat lagi cek lagi begitu. Betul, bahkan bisa 6 bulan sekali kalau misalkan sudah di bawah 100 ya. Karena tadi harus di booster lagi vaksinnya. Betul itu sekali. salah satu proteksinya untuk anak-anaknya berarti ya. Betul. Kalau untuk Bapak berarti proteksinya seperti apa, dok? Ya, untuk tadi anak ya, mungkin anak lebih ke arah hubungan ya, hubungan suami istri ya. Berarti ada itu kembali lagi ke proteksi masing-masing. Kalau misalkan ingin memiliki anak, itu kan berarti harus tidak boleh memakai pelindung sama Betul. sekali ya. Sementara salah satu cara penularannya adalah hubungan seks. Nah, itu kembali lagi ke Bapak. Pertama vaksin. Ya. Vaksin jelas akan melindungi ya. Tapi ada beberapa faktor dari vaksin itu kadang tidak 100% ya. Dia akan tetap bisa terjadi walaupun angkanya sangat kecil tapi bisa terjadi penularan. Dan penularan yang terjadi pun kalau misalkan sampai menular itu biasanya gejalanya ringan ya. Untuk ibunya sendiri pengobatannya itu banyak faktor yang kita harus lihat. Salah satunya fungsi livernya. Ya. Jadi kita punya panduan kapan kita akan mengobati seseorang dengan penderita hepatitis B ya. Jadi Pak Sumin tidak usah bingung ya. Kita sebagai dokter itu punya kapan kita mengobatin pasien dengan hepatitis B. Jadi kalau memang dibilang belum ya memang betul masih sekali. baik berarti fungsi livernya. Jadi kita lihat tuh fungsi livernya, GOT, GPT-nya gimana, terus kemudian ini virusnya ini HBeAg-nya positif apa tidak ya. Itu ada kriteria-kriterianya nanti. Terus kemudian kita harus cek juga hepatitis B virusnya jumlahnya berapa. Gitu. Dan kalau misalkan meragukan dan lain-lain, kita perlu harus melakukan biopsi bahkan. Jadi biopsi itu adalah langkah terakhir kalau misalkan kita ragu sebagai dokter, wah ini virusnya terlalu tinggi, apakah kita sudah harus mulai apa tidak? Nah kita lihat biopsi, kita ambil sedikit sel hatinya, kita lihat kalau kerusakannya terlalu hebat, kita akan start dengan antivirus. Oke, baik. Memang banyak langkah yang harus dilakukan. Bisa langsung pergi ke dokter. Memang pasti dokter udah lebih tahu bagaimana pengobatannya, bagaimana ya. Dan kita harus jeda nih dokter ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pak Sumin semoga menjawab ya tadi ya. Sudah banyak yang dijawab dokter tadi, mulai dari vaksin, mulai dari proteksi dan juga pengobatan. Semoga cukup menjawab ya Pak Sumin ya. Kita harus jeda sebentar nih. Bagi Anda yang masih ingin telepon masih bisa di 021 290 32644 atau di Twitter kami langsung lihat di layar
layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada info sehat lagi nih untuk Anda. Makanan yang baik bagi penderita hepatitis, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, bagi penderita hepatitis kronis atau yang mengalami sirosis hati, pemilihan makanan menjadi hal yang penting dalam menjaga tubuh agar tetap sehat. Dan berikut ini beberapa makanan yang baik dikonsumsi bagi penderita hepatitis. Kacang-kacangan. Mengonsumsi banyak kacang-kacangan dipercaya mampu dalam mengatasi hepatitis. Jenis kacang-kacangan merupakan diet penyakit hepatitis yang rendah lemak. Pilihlah jenis kacang almond, kacang hijau, kedelai, atau biji bunga matahari. Bayam, jenis sayuran ini merupakan salah satu bagian dari menu makanan sehat yang dianjurkan untuk penderita hepatitis. Kandungan yang terdapat dalam 100 gram bayam diantaranya zat karbohidrat sebesar 3,6 gram, protein sebesar 2,9 gram, dan zat besi 2,71 mg. Beras, gandum, dan kentang. Penderita penyakit hepatitis dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat. Beras, gandum, dan kentang merupakan sumber karbohidrat yang aman dikonsumsi oleh penderita hepatitis, namun baiknya menyajikan porsi makanan ini dengan porsi secukupnya. Buah-buahan. Sebagai camilan, penderita hepatitis bisa mengonsumsi buah segar atau diolah dengan cara dibuat jus dan puding, karena buah-buahan cukup efektif untuk memberi energi atau kalori yang diperlukan tubuh. Perbanyak makanan dengan kandungan protein yang cukup. Para penderita hepatitis harus memperbanyak asupan protein, diharapkan akan mampu menjaga stabilnya fungsi hati. Makanan dengan kadar protein yang diperlukan terdapat dalam telur, namun demikian porsi yang dimakan juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas bagaimana kita harus waspada terhadap penyakit hepatitis ya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Sandi Perkasa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Alam Sutra. Nah dokter, kalau tadi hepatitis kan ada macam-macam nih. Kalau tadi dia sudah pernah hepatitis A, bisa kena hepatitis B juga atau seperti apa nih dok? Ya, bisa. Bisa. Ya. Jadi A itu hanya protektif untuk hepatitis A. Jadi orang yang sudah pernah kena hepatitis A biasanya protektif. Dia nggak bisa lagi kena hepatitis. A, oke. Kena E bisa tapi dok? Kena E bisa. Walaupun mirip tapi tetap aja beda Itu bisa, tuh ya. karena virusnya berbeda. Ya. Okay. Terus kemudian yang hepatitis B. Ya. Hepatitis B itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Ya. Pasiennya bisa recover, bisa pulih, ya, jadi membentuk zat antibodi dan lain-lain. Berarti dia secara alami timbul proteksi terhadap hepatitis B. Hepatitisnya belum ada. Ya. Makanya kenapa hepatitis B itu kita selalu pantau dulu, karena hepatitis B itu punya kemungkinan dia sembuh spontan. Ya. Tapi walaupun perjalanannya akan berbulan-bulan, beda dengan hepatitis A. Hepatitis A itu 1 bulan sudah sudah perbaikan ya. Nah masing-masing. Jadi kalau misalkan, tapi sangat sial sekali ya maksudnya. Kalau kena A kena B lagi. Gitu kalau ya. A kena B sih ya tetap sial, namanya orang kena sakit. Ya mungkin aja terjadi ya. Mungkin saja terjadi. Tapi kalau B kena C ya itu memang sial sekali, udah kronis juga, kena hepatitis B sendiri berat, ada lagi kena hepatitis C ya. Itu berarti memang karena faktor resikonya sangat tinggi, entah dia karena petugas kesehatan atau apa, dan terpapar dengan darah 2 kali pada orang yang dengan penderita hepatitis B dan C, ya dia terpapar bisa aja. Tapi memang ada kemungkinan ya antar hepatitis itu masih bisa kena lagi tuh memang mungkin aja terjadi. Mungkin terjadi ya. Oke, kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Bu Linda. Ibu Linda di mana? Jakarta. Di Jakarta. Mau tanya apa nih ke dokter? Selamat siang dokter. Selamat siang Ibu. Ya, ini Pak Dokter mau nanya, ini keluarga kami udah pernah imunisasi 15 tahun yang lalu. Sekarang ingin kembali imunisasi hepatitis B. Itu di sini katanya ada yang bilang sekali imunisasinya. Ada yang dokter bilang ada yang 3 kali, jadi yang mana yang benar gitu. Oke, jadi saya bingung sekarang ini. Baik. Terus saya mau nanya,
HBS-nya yang berapa yang harus divaksin? Atau kalau HBS-nya bagus, di sini bilang nggak usah divaksin. Apa benar itu? Oke, baik. Kita coba jawab ya. Saya Sudah jadi cukup. bingung sekali ini. Jadi sampai sekarang saya masih bingung. Baik. Belum divaksin. Kita coba aja jawab nih. ya kebingungannya ya, Ibu Linda ya. Mungkin Iya. ada yang mau saya Oh, pertanyaan. baik. Ada yang mau ditanyakan Iya. sebentar, Bu Linda? Saya tanya satu kali lagi. Boleh. Ini di keluarga Besan itu banyak yang sakit hepatitis B. Terus ada yang gadis satu. Jadi itu orang yang mau nikah sama dia itu takut gitu loh kalau mau nikah, takut ketular gitu. Apa benar gitu? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebentar ya, Bu Linda? Dokter mau tanya apa, Dok? Ibu tadi vaksinnya, imunisasinya udah berapa tahun lalu, Ibu? 8 tahun, Pak. 8 tahun tahun. yang lalu. Oke, sudah cukup, Dok ya? Sudah. Sudah cukup juga, Bu Linda ya. Kita coba jawab ya. Terima kasih teleponnya ya, Bu Linda. Baik, kita coba jawab satu-satu nih, Dok. Iya. Biasanya kalau kita hepatitis B itu vaksinnya waktu baru lahir ya, Dok ya? Iya, betul. Mestinya. Kalau ini 8 tahun yang lalu, kita harus ulang berapa kali sih kalau vaksin? Kembali lagi seperti yang tadi ya, berdasarkan kadar dari anti HBS-nya. Jadi sebetulnya kalau masih di atas 100 itu masih protektif. Ya, jadi tinggal tergantung berapa lama sekali kita harus kontrol anti HBS-nya. Nah, kapan kita mau vaksin ulang di booster, apakah yang 3 kali yang tadi Ibu bilang sampai bingung, Dok ini mana yang betul, 1 kali apa 3 kali? Itu nanti dilihat lagi terkait. Biasanya kalau misalkan sudah di bawah 10 itu kita akan monitor. Kita booster 1 kali, kita suntik 1 kali, misalkan nanti bulan depannya kita cek lagi, kalau misalkan memang peningkatannya nggak bermakna, berarti kita akan lakukan dari awal lagi 3 kali. Faktor apa sih, Dok, yang bisa bikin HBS-nya turun? Kita kena virus ya berarti ya? Atau apa tuh, Dok? Iya, jadi kita dipaparkan oleh virus, jadi selubung virusnya. Nah, sehingga badan kita itu memproduksi yang namanya anti HBS. Ya, jadi itu selubung luar dari virusnya. Jadi virusnya itu nggak bisa menyebabkan kita sakit. Yang menyebabkan kita udah divaksin terus bisa turun tadi anti HBS-nya Yang apa? menyebabkan itu tidak ada. Jadi itu memang akan turun perlahan-lahan dengan sendirinya. Ya, Tiap orang berbeda-beda tuh, Dok. tiap orang berbeda-beda. Kita nggak bisa prediksi, si A akan sekian tahun hilang, 5 tahun ya. Tahan berapa lama, tahan berapa lama. Betul, seperti saya aja sekarang sudah hampir 15 tahun. Terakhir saya masih dicek masih di 100, hampir 200. Jadi saya masih cek terus 6 bulan. Ya. Jadi memang kalau kita medical check up, itu ada dalam pemeriksaan atau kita mesti minta lagi dokter cek anti HBS itu? Tidak. Biasanya HBsAg-nya. Oke, jadi kita bisa minta cek supaya tahu kadar kita berapa. Kalau memang turun bisa minta di booster begitu kira-kira, Dok? Betul. Oke, Ya. baik. Nah, terus kemudian yang yang menanggapi untuk yang menikah ya tadi ya. Yang menikah, setiap orang yang hidup dengan penderita hepatitis B maupun C, ya jangankan suami istri ya. Kalau misalkan anak-anaknya pun yang istilahnya kita bilang sudah menghilangkan satu faktor resiko seperti hubungan suami istri ya, itu tetap akan tinggi resiko terkenanya ya. Kita nggak tahu contohnya, misalkan ayahnya dalam pengertian atau ibunya yang penderita hepatitis itu mulutnya lagi sariawan, ada darah ya, terus kemudian dia nggak sengaja berdarah begitu, terus entah ditaruh di mana, terus anaknya tangannya lagi ada luka, terus kemudian menyentuh dan lain-lain, itu sangat beresiko sekali ya. Apalagi suami istri ya, yang dimana kita nggak bisa ngontrol hubungan, apakah ya memang pakai pelindung akan mengurangi faktor transmisi, tapi itu ya kembali lagi tetap kalau misalkan menjadi pilihan ya, memang sudah menjadi resiko, berarti mungkin kalau memang ada nanti rencana memang harus proteksinya tadi yang ditingkatkan. Betul. Berarti ya di keluarga. Jadi paling tidak kalau misalkan mau punya anak ya bayi tabung deh. Oke, baik. Tapi ya berarti kalau memang mau diberitahu juga dari awal supaya ada proteksi, juga jangan sampai ada penularan yang tidak diinginkan. Betul ya, sekali. Ya. Kita jeda sebentar ya, Dok, ya. Nanti lanjut lagi nih, ngobrol lagi bagi Anda yang masih punya pertanyaan ya. Diundang lagi di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada tips kesehatan nih untuk Anda kenali gejala hepatitis B. Ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala hepatitis B. Kelelahan, demam ringan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, rasa tidak nyaman di sisi kanan perut dan di bawah tulang rusuk.
Urin berwarna gelap. Sakit kuning dilihat dari kulit dan bagian putih mata yang menguning. Anda masih di Dunia Sehat pemirsa, masih bicara bagaimana kita mewaspadai penyakit hepatitis. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Sandi Perkasa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Alam Sutra. Dokter, kalau hepatitis ini pemeriksaannya seperti apa sih? Pemeriksaan laboratoriumnya ya maksudnya. Jadi hepatitis tergantung hepatitisnya apa ya kita curigai. Jadi panelnya banyak sebetulnya. Jadi kalau kita curiga seorang pasien menderita hepatitis ya, kalau datang dengan hepatitis A kita lebih gampang karena apa, gejalanya keluarnya kelihatan semua ya. E juga bisa. Nah kalau B sama C ini yang agak-agak, karena apa? Karena biasanya kita cuma disodorin tiba-tiba, dok HBsAg saya positif, saya hepatitis B, dok anti HCV saya positif, saya hepatitis C. Nah itu pemeriksaannya pada dasarnya hampir sama. Meliputi pemeriksaan fungsi liver ya, seperti GOT, GPT ya. Terus kemudian kalau bisa kita tambahkan pemeriksaan ya virusnya. Jumlah virusnya bagaimana ya. Terus kalau untuk hepatitis B sendiri khusus nanti ada HBeAg, ada anti HBC, ada anti HBs ya. Terus kemudian untuk hepatitis C biasanya kita hanya periksa kalau sudah positif memang menderita hepatitis C, itu kita hanya periksa jumlah virusnya aja sama jenisnya masuknya yang mana. Pengobatannya nanti berarti virusnya dihilangkan sampai habis, bisa sembuh atau didormankan atau seperti apa tuh? Ya, kita sebutnya sustain SVR ya, sustain viral remission ya. Jadi virusnya itu sampai tidak terdeteksi pada pemeriksaan. Ya, kita bilangnya itu sudah terkontrol kalau pada pasien-pasien gitu. Nanti lamanya itu tergantung dari masing-masing jenis virusnya yang kita temukan ya. Hepatitis B itu nanti tergantung jenisnya berapa, ada yang sampai 18 bulan, 24 bulan, begitu juga dengan hepatitis C juga sama. Berarti itu obat minum yang diminum seumur hidup berarti? Selama itu. Oke, karena tadi nggak bisa sembuh hilang begitu ya, diminum aja tadi virusnya sampai tidak terdeteksi lagi. Betul. Pada akhirnya ya. Kita angkat telepon lagi dok ya, sudah yang mau tanya langsung nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Endang di Tangerang. Pak Endang di Tangerang. Mau tanya apa nih ke dokter Pak? Kepada dokter nih, mau tanya nih dokter. Istri saya usia 67 tahun. Bulan 12 tahun lalu diketahui hasil lab itu ada hepatitis C. Lalu diobati, ya. Nah, diobati dan 3 bulan kemudian sekitar bulan Maret diperiksa lagi, ternyata di USG dokter ya, hasilnya itu 1/5 dari hatinya itu sudah pengerasan dokter ya, sirosis ya. Nah terus berlanjut juga pengobatan. Nah ada pengobatannya itu yang paling diutamakan itu dengan vitamin hati dokter. Yang jadi pertanyaan, apakah yang sirosis ini bisa diperbaiki kembali yang pertama atau memang supaya dihambat tidak meluas gitu dokter. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya ya. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan untuk Pak Endang? Oke. Sudah cukup ya, kita coba jawab Pak Endang. Terima kasih teleponnya ya. Baik, baru saya mau nanya juga nih dokter. Tadi kan virusnya dihilangkan nih. Kalau dari fungsi hatinya, kalau ada kerusakan seperti tadi sudah sirosis seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi ini hampir tidak terelakkan ya, terutama untuk penderita sirosis. Berarti sebenarnya istri Pak Endang ini sudah lama menderita. Karena untuk terjadi sampai sirosis, apalagi sampai 2/3 ya tadi. 1/5 dibilang sudah pengerasan, itu sudah berlangsung bertahun-tahun, setidaknya di atas 15 tahun kalau sudah terjadi sirosis ya. Karena memang prosesnya sepanjang itu. Jadi karena baru diketahui dan sudah ada, ini berarti prosesnya memangnya sebenarnya sudah belasan puluhan tahun lalu. Nah, sampai saat ini pengobatan untuk sirosis itu berdasarkan gejala. Ya. Jadi kalau misalkan ada infeksi, diobati infeksinya. Kalau misalkan kadang-kadang mual dan muntah, ya dikasih obat mual muntah. Ya. Vitamin untuk liver boleh saja diberikan, tidak ada apa-apa. Ya. Cuma mungkin ada beberapa obat-obatan ya, yang mungkin istri Pak Endang boleh coba ya. Memang penelitiannya itu kira-kira tahun 2010
saya lupa tahun 2000 berapa, itu ada ramuan ya yang namanya AHFC. Ya, AHFC itu udah pernah dibawakan di Asia Pasifik liver update di sana, dan dikatakan katanya bisa merubah, bisa membalikkan keadaan sirosis itu. Oh, dari yang keras bisa jadi tidak keras lagi gitu, ya, jadi yang keras itu jadi mereka bisa berubah. Memang pandangan dari dulu sampai terakhir ada penelitian terakhir bahwa sirosis itu berjalan satu arah. Ya, jadi yang sudah terjadi pengerasan atau kita sebutnya fibrosis ya, fibrosis itu jaringan hatinya itu sudah diganti jaringan ikat, itu tidak bisa kembali lagi. Tapi mulai berjalannya pengobatan baru, ditemukan agen-agen baru, itu pandangan itu sudah mulai berubah, bahwa ada banyak ahli yang mengatakan bahwa sirosis itu reversible, jadi artinya bisa dibalikkan lagi ya. Nah, nanti kita tinggal memang kita bisa mencoba ya, tapi sejauh yang saya tahu itu obat yang namanya AHFC mungkin istri Pak Endang bisa boleh coba ya, selain tadi dari vitamin liver. Betul sekali. Oke, semoga menjawab ya Pak Endangnya, bisa dicoba ditanyakan ke dokternya supaya tadi semoga masih bisa diperbaiki tadi sirosisnya supaya fungsi hatinya bisa juga jadi lebih baik lagi ya. Semoga menjawab ya. Terakhir nih dokter, ada tips singkat terkait dengan hepatitis nggak nih? Saya rasa kita sendiri mesti waspada ya, karena yang pertama kalau misalkan hepatitis yang jelas kita tahu seperti hepatitis A dan E itu kita kelihatan, wah kamu kena apa nih, mata kamu kuning, kamu ngerasa kelihatan nggak sehat, lemes, orangnya pokoknya kelihatan sakit deh ya. Beda dengan hepatitis B dan C ya. Betul. Jadi tips saya adalah kalau misalkan untuk melindungi diri kita dari hepatitis B dan C, ya tips saya jauhi faktor-faktor resikonya ya, seperti misalkan melalui narkoba, hubungan seks, ya kontak darah dan lain-lain itu. Terus kemudian yang kedua, rajin check up, ya. Karena dari sana kadang-kadang kita nggak tahu nih ya. Karena tanpa gejala tadi karena itu tanpa ya. gejala, betul harus sekali. kita hindari. Baik, terima kasih ya dokter ya, waktunya sudah habis padahal masih pengen ngobrol banyak. Kapan-kapan datang lagi ya dok ya. Kita ngobrol topik-topik lainnya lagi. Terima kasih juga bagi Anda ya pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga jadi informasi berguna bagi Anda. Mohon maaf bagi Anda yang telepon belum sempat diangkat, mungkin bisa dicoba di topik berikutnya di lain kesempatan ya. Tapi kami menerima kritik dan saran dari Anda. Kirimkan di SMS 0889 805.000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv dengan hashtag tagar Dunia Sehat, atau ditunggu juga melalui Facebook kami ya di Dunia Sehat DAI.TV. Akhir kata saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.